Oke, Kak Noven akan membuatkan sebuah refleksi buat kita dengan judul menghindari pengaruh buruk, menjaga hati dari toxic person. Ya. Dalam dunia yang semakin kompleks, kita itu dituntut untuk bijaksana dalam memilih pergaulan. Tidak semua orang membawa damai dan kebaikan. Ini kita harus sadari. Ada orang yang tulus, ada orang yang manipulatif. Tidak semua orang itu tujuannya membawa damai atau kebaikan. Seringkali kita temukan juga orang-orang yang berniat melukai, berniat merendahkan, berniat memperbudak dan lain-lainnya. Nah, ada orang-orang yang kehadirannya itu justru merusak, penuh amarah, kepahitan, manipulasi, terus menghancurkan semangat orang lain gitu. Juga mereka-mereka ini adalah tipe orang yang kita sebut sebagai kita bisa klasifikasikan sebagai toxic person. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap, ya. Mari kita lihat dari Alkitab dari 1 Korintus 15 ayatnya yang 33. Yang dikatakan di sini adalah jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, today thought-nya apa? Ya. Kita itu dipanggil untuk mengasihi, tetapi bukan untuk membiarkan diri kita dihancurkan oleh pengaruh yang merusak. Yesus sendiri penuh kasih, tetapi ia juga tahu kapan harus menarik diri dari orang-orang Farisi yang licik. Menjaga hati bukan berarti membenci, tetapi membatasi pengaruh yang salah agar iman tetap terjaga dan pertumbuhan rohani tidak terhambat, dan juga berdampak pada kita punya psikologi dan emosi kita sehat, ya. Nah, paradigma umum yang perlu diperbaiki adalah kalau saya menghindari orang yang toksik berarti saya tidak mengasihi seperti Yesus. Nah, itu misconception, ya. Mari kita teliti lebih mendalam, ya. Ini bisa mengandung fallacy, ya, atau istilahnya sesat pikir, ya, yaitu apa? False equivalence, ya. Koreksinya, Yesus mengasihi semua orang tetapi tidak membuka akses batin dan pengaruh kepada semua orang. Kita bisa lihat dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat 14 dan Yohanes pasalnya yang kedua ayat 24. Di mana dikatakan tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Oke. Nah, landasan alkitabiahnya akan kita lihat dari Amsal 13 ayat 20, lalu Amsal 22 ayat 24 sampai 25, dan juga Efesus 4 ayat 31 serta Amsal 14 ayat 7. Ya. Maknanya itu demikian. Bebal dalam konteks ini. Ya, bukan hanya bodoh intelektual, tapi keras hati dan tidak mau dibentuk. Oke. Bebal bukan hanya bodoh secara intelektual, tetapi keras hati dan tidak mau dibentuk. Merasa kalau sudah punya posisi tertentu dalam gereja, lantas merasa dia pasti benar tanpa dia mau menguji sendiri apa yang dia ajarkan. Ya, saya pribadi selalu mengajak orang-orang berdiskusi. Ketika saya sudah membuat bahan, saya akan mengajak orang-orang untuk direnungkan, didiskusikan, untuk diuji ulang apakah materi itu benar dan tepat. Yang kedua, jerat. Ini menunjukkan efek jangka panjang dari relasi yang salah. Ya. Kita bisa terjerat seperti mereka, maksudnya adalah apa? Terjerat secara pola pikir, tindakan dengan orang-orang yang sesat pikir. Oke. Bukan berarti mereka sengaja menyesatkan, ya. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu.
Berikutnya segala kepahitan dan kegeraman. Ini mengacu pada apa? Mengacu pada internalisasi luka batin akibat relasi yang buruk atau relasi yang bersifat destruktif, ya, bukan konstruktif tapi malah bersifat destruktif. Nah, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam hal ini? Satu, pilih pergaulan yang mendukung pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan intelektual kita, pertumbuhan transformasi kelakuan kita gitu loh, pola pikir kita. Itu harus dicari dan dipilih pergaulannya, nggak bisa random ya. Bukan berarti gini, seringkali saya dapati di posisi tertentu di dalam gereja dimana kalau orang sudah merasa leader, lantas dia merasa pengajarannya paling benar tanpa dia uji lagi. Nah, itu perlu kita waspadai ya. Tidak semua orang layak menjadi sahabat rohani. Pilih yang membawa hikmat, bukan beban jiwa. Refleksinya demikian. 1. Apakah kita sedang dalam relasi yang menggerogoti iman saya? Ya, mari kita ulangin, apakah saya sedang dalam relasi yang menggerogoti iman saya, atau apakah kita sedang dalam relasi yang menggerogoti iman kita? Kedua, apakah saya sedang menjadi toksik bagi orang lain? Ya, kita perlu tanyakan juga pada orang-orang di sekitar kita, apakah kita menjadi toksik bagi orang lain? Ilustrasinya seperti ini. Seorang pemuda yang diambil kisah dari Jesus Freak ya, mengisahkan bagaimana ia bertumbuh saat menjauh dari geng lamanya yang selalu menertawakan iman yang dia anut ya, dan mulai bergabung dalam komunitas Kristiani yang menantang untuk bertumbuh dan mengalami transformasi pribadi ya. Kekristenan sejati itu bicara transformasi pribadi, bukan transformasi dalam komunitas yang besar dan luas, tapi transformasi pribadi tidak terjadi. Itu mengabarkan Kristus bagi orang lain tidak otomatis dia mengalami transformasi pribadi secara internal. Itu butuh disadari dan diwaspadai bahwa transformasi yang Tuhan minta itu selalu pasti internal dulu baru di luar. Oke? Seperti konteks di mana dikatakan di Yudea dulu, Samaria, baru ke seujung bumi gitu, ke seluruh bumi ya. Nah, dasar Alkitab melalui 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 15 yang berisi begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, itu waspadai ya. Pandangan Matthew Henry ya, dari komentari resmi ya, hindari orang yang suka bertengkar dan membangkitkan dosa dalam komunitas. Mereka adalah pengacau iman dan kedamaian, menurut pandangan Matthew Henry ya. Mari kita sama-sama membuat journaling ya. Tanyakan pada diri sendiri, siapa saja yang paling sering saya temui dalam seminggu terakhir? Apakah mereka membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh? Selingan jok lah ya buat ini. Kalau kamu dekat-dekat sama orang yang pemarah, jangan heran kalau kamu ikut-ikutan menjadi pemarah. Itu bukan karunia Roh Kudus, tetapi penularan emosi liar. Mengapa tema ini Kak Noven bahas tentang toxic person ini ya? Kenapa tema ini penting bagi kekristenan kita juga? Karena relasi yang buruk itu dapat mematikan visi, menggoncang emosi, dan membuat kita menjauh dari destinasi yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Kita coba analisa melalui implikasi teologisnya ya. Secara tesis, kita itu dipanggil untuk mengasihi semua orang. Itu sudah menjadi amanat juga ya daripada Yesus Kristus ya. Lalu statement kontranya juga ada, antitesisnya juga ada. Tetapi kasih tidak berarti
ya, membiarkan diri hancur oleh pengaruh yang merusak. Tetapi kasih tidak berarti membiarkan diri hancur oleh pengaruh yang merusak. Lalu apa sintesis dari dua statement di atas? Ya, dua statement tadi. Mengasihi sambil menjaga batas adalah bentuk kasih yang sehat dan ilahi. Ya, kita harus sehat secara emosi kita, iman kita, pola pikir kita, tindakan kita. Nah, tuduhnya apa? Ya, kita akan mengaplikasikannya seperti apa? Today plan-nya, ya, dalam bentuk skor, ya, akronim skor. S, situasi. 1. Berada dalam komunitas yang negatif. Apakah kita berada dalam komunitas yang negatif? Kedua, kehidupan rohani jadi suam-suam kuku. Apakah dampaknya membuat kehidupan rohani kita menjadi suam-suam kuku? Ketiga, apakah kita punya temperamen menjadi sumbu pendek, hati menjadi cepat marah atau kecewa? Itu coba diwaspadai. Oke? Bisa juga kan marah atau kecewa itu kan karena kita tidak dimengerti. Itu juga bisa terjadi. Lalu akronim yang kedua, skor. Dalam skor adalah K, kognitifnya. Yaitu apa? Mengerti bahwa Yesus pun memilih komunitas yang sehat. Ya, kedua, Alkitab menyuruh kita untuk bijaksana dalam bergaul. Itu bisa kita baca dari Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-20. O, operasionalnya apa? Identifikasi relasi mana yang menguatkan atau malah merusak dalam hidup kita. Identifikasikan, definisikan, coba cek apakah relasi kita pada relasi yang menguatkan atau merusak. Kedua, buat batasan sehat dalam interaksi. R, restorationnya apa? Doakan orang-orang yang toksik atau berpotensi toksik, tetapi jangan biarkan orang tersebut mengendalikan hidup kita. Ya. Lalu kita akan masuk dalam formasi spiritualnya apa? Up. Up-nya apa? Tanyakan Tuhan, siapa yang harus saya hindari sementara waktu demi pertumbuhan iman kita atau pertumbuhan rohani kita. In-nya ke dalamnya, ya, renungkan dampak relasi buruk terhadap kesehatan rohani emosional kita, ya, terhadap mental kita. Out-nya apa? Keluarnya. Mulailah membangun relasi baru yang sehat, terutama di dalam komunitas Kristiani di mana kita kenal ataupun kita temui, apapun itu, ya. Nah, langkah aplikatifnya dalam berbagai aspek. 1 adalah periksa daftar kontak kita dan buat skala sehat atau merusak. Kedua, ambil waktu retret dan relasi yang toksik, mundur sesaat dari relasi yang toksik. Ketiga, bangun persahabatan dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan atau membuat firman Tuhan menjadi otoritas utama dalam hidupnya. Ya. Lalu kita akan masuk dalam power thought. Power thought-nya apa? Ya. Kasih bukan berarti membiarkan diri kita disakiti terus-menerus. Camkan ini, ya. Kasih bukan berarti membiarkan diri kita disakiti terus-menerus. 2, menghindar dari toksik bukanlah dosa. Menghindari dari orang-orang yang toksik bukanlah dosa, tetapi bentuk pertobatan emosional. Daripada kita tantrum, kita marah, kita kesel, jadi lebih baik menghindar lebih dahulu biar kita kalem, ya. Nah, penutupnya Kanoven ambil dari Dallas Willard dari Renovation of the Heart, ya. Kasih sejati tidak buta. Ia melihat dengan jelas dan tetap memilih untuk melindungi kebenaran. Sekali lagi Kanoven ulang. Kasih sejati tidak buta. Ia melihat dengan jelas dan tetap memilih untuk melindungi kebenaran.
dikutip dari Dallas Willard dalam judulnya Renovation of the Heart. Yuk kita selesaikan dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau Allah yang melindungi kami dari jerat relasi yang salah. Ajarlah kami untuk tetap mengasihi, tetapi juga membatasi pengaruh yang merusak dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala bentuk kepahitan dan pengaruh buruk yang tidak berasal daripadamu. Roh Kudus, tuntun kami untuk membangun komunitas yang sehat dan kudus. Pulihkan hati kami dan mampukan kami berdamai dengan diri dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat buat kalian semua. Kiranya damai sejahtera dari Kristus memimpin langkah kalian, di mana di dalam setiap relasi ada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat untuk membangun batas yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sepakat dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.